Gimana nih kondisinya pagi hari ini? Kenapa Ibu lihat ada beberapa orang yang mukanya tuh lemes banget? Ada apa nih kalau boleh tahu? Dari Windy, kenapa ini Windy? Di ghosting Ibu. Aduh, di ghosting. Cari yang baru. Dedian kenapa agak lemes nih juga Ibu lihat? Begadang aplikasi Ibu. Aduh, ya ampun, kasihan sekali ya. Tapi udah dikit lagi ya. Jessica, gimana nih kabarnya? Sampai Bu lapar. Waduh, baru jam 11, langsung udah lapar sih. Ya Bu, karena pagi tidak dapat sarapan. Oh, nggak dapat sarapan apa nggak dapat kabar? Oke anak-anak, jadi sebelum kita menapak ke materi yang akan kita bahas hari ini, kita harus ngapain dulu? Doa. Ya, kita kelas silakan ikutin doanya ya. Oke, baik. Jadi untuk mengawali mengawali kelas, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu doa dimulai. Berdoa tidak dapat berhenti. Ya, terima kasih Dek Windy sudah membantu memimpin doa. Nah, biar kalian tambah bersemangat nih, kita nyanyi dulu. Karena lagu yang kita nyanyikan hari ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Ada yang tahu kira-kira kita mau nyanyi lagu apa? Enggak Ibu. Jadi topik pelajaran Pancasila. Oh, ya mendekati sih, tapi bukan itu ya. Bisa dilihat dulu apa judulnya? Satu nusa satu bangsa. Ya, betul sekali. Mari kita menyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Kenapa Ibu melihat kalian agak masih kurang semangat? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi karena sudah waktu, Ibu akan absensi dulu ya. Ya Ibu. Sebelumnya siapa yang nggak hadir hari ini? Dek Windy mungkin bisa diberikan konfirmasi pada Ibu. Untuk yang nggak ikut hari ini itu ada Joko, terus Nadus dan Rai. Itu mereka tidak hadir, apa alasannya Dek Windy? Tidak tahu Ibu, tidak ada konfirmasi. Nanti tolong dihubungi ya agar memberikan konfirmasi kepada Ibu. Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Ya Ibu. Oke, kita kesampingkan dulu yang tidak hadir. Itu merupakan salah satu bentuk tidak disiplin ya. Baiklah, adik-adik semua. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Betul? Betul. Kira-kira dari lagu tersebut apa sih yang dapat kalian tangkap terkait dengan materi yang akan kita baca? Kira-kira ada hubungannya nggak? Ada kebayang nggak kita akan membahas materi tentang apa? Ada Ibu. Ya, Dek Dian silahkan. Indonesia kan negara luas, satu bangsa, satu nusa satu bangsa. Walaupun luas, ternyata ada hal yang bisa kita satukan seperti itu. Ya, bagus sekali ya Dek Dian. Mungkin Adek Desika mau memberikan pendapatnya gimana nih Dek Desika? Oh, belum ada. Dek Windy mungkin? Ya. Apa nih kira-kira yang bisa kita ambil dari lagu yang udah kita nyanyikan tadi? Ya, jadi di Indonesia itu kan terdiri dari banyak pulau ya. Jadi untuk menyatukan keberagaman itu kita harus mencintai tanah air. Siap, mencintai ya. Dek Windy udah dicintai belum? Sudah. Udah ya. Oke, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Windy dan Dian tadi.
Adik-adik, berkaitan dengan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, itu tidak jauh-jauh berbeda dari apa materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang keberagaman. Lebih tepatnya adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Ada yang tahu semboyan dari Pancasila yang kita anut ideologinya saat ini apa? Bu, Ya, Dek Dian, silakan. ada di Pulau Garuda yang dikasihnya itu Bu, Bhinneka Tunggal Ika namanya. Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siapa yang bisa menyebutkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Ibu, Mungkin beri kesempatan temannya yang lain. Dede Sika nih, dari tadi udah senyum-senyum aja Ibu lihat ya. Ayo, ada Dede Sika. berbeda-beda tetapi tetap satu juga Bu. Ya, tepat sekali. Berbeda-beda tetap satu juga. Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita akan membahas tentang kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman, namun kita tetap satu dalam persatuan. Apakah hal-hal yang bisa membuat kita menjadi bersatu? Contohnya, kita dipersatukan dalam apa? Ibu, Ya, Dian, silakan. dalam wilayah, dalam suku, agama, ras, bahasa, pokoknya hal-hal yang membuat kita berkumpul, hal-hal yang mengirikan, jadi kita bisa bersatu karena kita ada tujuan atau interest tertentu. Ya, tepat sekali. Nah, karena kita akan membahas tentang kebinekaan atau keragaman yang ada di Indonesia, Ibu akan memberikan kalian tugas. Hidup tanpa tugas itu adalah hal yang tidak mungkin. Jadi mari Ibu berikan kalian tugas. Ya, Karena di sini Ibu lihat hanya ada 3 orang yang Ibu cukup sedih sebenarnya ya. Kenapa sedikit sekali begitu. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar pada pagi yang cerah. Jadi untuk Dedian, Ibu berikan tugas mencari keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan adik Windy, dipersilakan mencari keberagaman agama yang ada di Indonesia. Dan untuk adik Sika, silakan mencari keberagaman ras yang ada di Indonesia. Ibu berikan waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Bu, jadi gini saya pakai bahasa Inggris saya nggak ngerti. Ayo, semangat ya mencari anak-anak. Bagaimana? Apakah sudah ketemu? Udah Ibu, boleh minta tolong Bu, saya begini. Nanti apabila kalian sudah selesai, tolong dikatakan bahwa sudah selesai ya. Bu, Ya, yang sudah? What? Kenapa belum? Tadi udah ada katanya. tadi mau ke toilet tapi beda. Kalau mau ke toilet silahkan ya, ke toilet dulu. Takutnya nanti di sini beser kan, ribet juga ibu ngurusinnya ya.
sekitar 1.340 suku di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di mana di sini ternyata yang menyumbang paling banyak itu adalah suku Jawa. Suku Jawa itu biasanya mayoritas ada di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah, itu menyumbang sekitar 40,2% dari total populasi Indonesia. Sedangkan habis itu bergeser di sebelah baratnya ada Jawa Barat, itu ada suku Sunda di sana. Mayoritas di Jawa Barat ada suku Sunda, kemudian di Jakarta itu ada suku Betawi. Nah, selain itu di mayoritas populasi lagi sisanya 15,5% itu diisi suku Batak, orang-orang di Sumatera Utara, ada suku Madura, ada Minangkabau dan Bugis itu. Nah, sedangkan kalau di pulau-pulau besar di Indonesia tadi di daerah Sumatera ada ada Batak, di Kalimantan ada suku Dayak. Kalau ibu pernah dengar ada perang itu antara orang Dayak sama orang Madura, itu perang Sampit, ada namanya itu ada juga di sana sangat terkenal. Kemudian di daerah Sulawesi itu ada suku Toraja dengan rumahnya yang terkenal, ada suku Makassar sama Bukan. Kalau kita tinggal sendiri, kalau saya cuma dari suku Bali. Waduh, sangat lengkap sekali ya penjelasan dari adik Dian ini. Ini adalah beberapa suku-suku yang telah disebutkan tadi, mulai dari yang paling banyak. Nah, tadi kan yang disebutkan yang paling banyak nih Dian. Yang paling sedikit suku apa? Kurang tahu ibu. Silahkan dicari dulu ya, dibantu ibu. Kita lanjut ke adik Windy. Adik Windy dapat bagian agama. Silakan Dek Windy disebutkan agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi setelah saya mencari lewat handphone saya, ya, jadi di Indonesia ini ternyata memiliki 6 agama ibu, yang dimana kita tahu di Indonesia itu mayoritasnya agama Islam. Jadi di Indonesia memiliki ada agama Islam, kemudian saya sendiri itu sebagai umat Hindu, jadi ada agama Hindu. Lalu ada Kristen, yaitu di sini ada Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Kemudian Ya, lanjutkan. kemudian ada agama Buddha. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ada Konghucu. Terima kasih Dek Windy, penjelasan yang sangat lengkap sekali. Betul, di Indonesia kita mengakui adanya 6 agama. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Islam, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan yang terbaru diakui itu adalah Konghucu. Nah, baik, mari kita lanjutkan ke materi bagian ras. Silakan Adik Desika, bisa disebutkan ras-ras yang ada di Indonesia. Baik, ras yang ada di Indonesia ada 4 Bu. Ya, pas saja itu. Yang pertama Asiatic Mongoloid. Apa? Asiatic Mongoloid. Bisa tolong dituliskan Adik Desika? Ya, Ibu beri kesempatan nih biar nggak ngantuk gitu ya. Silahkan dituliskan teman-teman. Ya, dilihat dulu ya. Bisa dibawa ke depan catatannya Adik Desika. Terima kasih Adik Desika sudah sampai menuliskan ini ya. Baiklah anak-anak, silahkan dilihat dulu ke depan. Ini merupakan 3 bentuk perbedaan yang ada di Indonesia yang dilihat dari suku, ras, dan agamanya. Pernahkah adik
melihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana bentuk toleransi masyarakat Indonesia terhadap perbedaan yang ada. Mungkin di sekolah ada yang pernah lihat contohnya? Bu, Ya, Dek Dian, silakan. misal kalau sembahyang di hari Jumat itu kan ada umat Islam khusus sembahyang, sedangkan agama Hindu enggak. Itu juga contoh toleransi gitu. Sekolah memberikan hak kepada orang Islam itu untuk sembahyang ada masjid lah di sekolahnya, dia diberikan hak untuk sembahyang. Sedangkan untuk orang Hindu kita nggak ada apa namanya, kita harus bertoleransi gitu. Kita nggak bergabung mereka sembahyang, itu contohnya. Juga contohnya nanti terdekat mungkin tahun lalu itu nyeptinya juga barengan sama hari raya Islam, hari puasa pertama mereka. Itu di sana juga ada toleransinya, dimana kita nggak Islam sama Hindu tuh di Bali lah khususnya itu nggak ada press atau apa gitu. Orang Islam menghormati upacara yang ada di Hindu, orang Hindu pun juga menjalankan upacaranya seperti mana ada. Itu juga contoh sikap toleransi seperti itu. Iya, tepat sekali Dek Dian ya. Bisa berikan tepuk tangan dulu nih pada Dek Dian nih. Udah berapa kali nih menjawab membantu ibu ya. Oke, lanjut. Tadi merupakan contoh bentuk toleransinya. Kalau intoleransinya ada nggak kira-kira yang bisa ngasih contoh? Saya Bu, Ya, mungkin beri kesempatan dulu ke temannya yang lain. Mungkin Adek Windy atau Adek Esika yang mau membantu ibu menjawab. Nggak ada? Ya, Adek Dian silakan. saya mau ngambil contoh intoleransi pada suku itu. Dulu di Kalimantan itu ada namanya perang sampit di tahun 2001. Itu antara suku Dayak sama suku Madura. Itu terjadi di Kalimantan Timur. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Madura ternyata di sana nggak menghormati gitu. Dimana tanah diinjak, dimakan di sana lagi tinggi. Ternyata orang Madura nggak. Di sana mereka malah membuat kekacauan, mereka memperkosa gadis Dayak yang ada di sana, sehingga warga Dayak itu geram gitu. Terjadilah aksi perang sampit. Dimana perang itu orang-orang Dayak kan punya senjata, senjata daerahnya kayak celurit gitu. Nah, kepala-kepala orang Madura itu diputusin, ditebas ya, ditebas. Jadi kayak kepala itu di masa badan itu udah terpisah kan, kepala itu dipegang-pegang gitu, ditendang-tendang di jalanan. Juga ada tragedi yang dirasain waktu itu. Nah, ada orang Dayak, orang Madura, dia tuh kan mau evaluasi, dia kan namanya disamatin itu di mobil. Nah, Evakuasi. Jadi di sana. Nah, di sana ternyata orang Dayak tuh bisa membunuh tanpa menyentuh gitu. Baru sampai di tempat di mobil tuh padahal nggak ada orang bantu atau gimana. Ternyata kepala mereka udah kena putus di mobil itu. Nah, jadi itulah salah satu kasus yang terjadi akibat intoleransi antara orang Madura sama orang Dayak. Mereka bisa mendeteksi kalau baunya itu bau sapi, berarti itu orang Madura. Tebaslah kepalanya. Itu begitu serem loh. Mantap sekali ya, dia langsung bercerita ya. Waduh, itulah bentuk intoleransi sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai dulu untuk membahas materi. Kita lanjut menguji pemahaman kalian, maka itu kita akan berdiskusi tentang kasus yang ibu berikan. Oke, silakan didengarkan baik-baik. Pada November 2020, ada oknum yang melarang anak didiknya memilih ketua OSIS non-muslim. Hal tersebut mencuat setelah beredarnya tangkapan layar dari oknum guru yang berinisial W yang menyampaikan instruksi rasis dalam grup WhatsApp. Guru tersebut meminta para siswa tidak memilih pemimpin yang berbeda agama. Dalam hal ini, konteksnya itu adalah di SMA Negeri 58 Jakarta Timur. Oke, adik-adik semua. Dari contoh kasus tersebut, siapa yang bisa memberikan argumen? Apakah tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan tindakan yang benar atau tindakan yang salah? Silakan berikan pendapat kalian. Bu, ya, Adek Dian dipersilahkan. Tindakan guru itu tindakan yang tidak benar karena mencerminkan sikap yang intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas. Kita tahu Indonesia adalah negara di mana mayoritasnya adalah agama Muslim atau Islam. Jika mahasiswanya itu
non-Islam sebaiknya tidak didiskriminasi. Pun pada hal kasus ini, saya kurang membaca apakah tindakan lanjutnya guru itu dihukum atau ada bentuk sanksi kepada gurunya, saya juga kurang tahu. Tapi menurut saya itu benar-benar salah, tidak mencerminkan sikap sebagai orang pendidik. Jadi sebaiknya sebagai negara yang heterogen dengan konsep pendidikan tunggal ika yang telah dijelaskan tadi, itu adalah sikap yang sangat tidak patut untuk kita tiru. Sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Adik Dian atas pendapatnya yang sangat luar biasa dan argumennya cukup jelas sekali ini ya. Oke, untuk dua siswa ibu yang lain, gak ada yang mau ngasih pendapat gitu? Ya, Adik Windy, dipersilakan. Mungkin saya sedikit menambahkan terkait yang sudah teman saya bilang tadi. Jadi tadi Ibu sudah memberi kasus terkait ada guru yang melarang untuk memilih ketua OSISnya itu di luar dari agama Islam. Nah, kalau menurut saya tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut itu merupakan tindakan yang salah, karena guru itu sudah mendiskriminasi dari agama-agama yang lain untuk tidak bebas untuk melakukan atau mengatakan pendapatnya melalui pemilihan umum OSIS. Jadi itu merupakan suatu tindakan yang salah. Walaupun di negara ini memang benar negara mayoritas Islam, namun kita tidak boleh menutupi bahwasannya ada agama lain selain agama Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita harus saling toleransi dan juga memberikan ruang untuk agama-agama lain untuk berpendapat seperti itu. Terima kasih. Ya, tepat sekali Adik Windy. Adik Desika, apakah ada tambahan? Kalau tidak, akan Ibu tidak. Terima kasih. Baik, adik-adik, itulah tadi diskusi ringan kita mengenai contoh kasus yang Ibu berikan. Jadi, hal yang dilakukan oleh guru tersebut adalah hal yang tidak benar atau salah besar ya. Karena kita di Indonesia sendiri diajarkan untuk selalu bertoleransi terkait dengan perbedaan yang ada. Baiklah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu lihat kalian sudah sangat lelah begitu ya. Maka kita akhiri saja pembelajaran pada pagi hari ini. Oh iya, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Ada tugas Ibu untuk minggu depan. Oke, untuk minggu depan silahkan pelajari lebih dalam lagi tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, karena Ibu rasa kalian sudah cukup memahami materi pada pagi hari ini, maka dari itu kita akhiri pembelajaran hari ini. Baik, jadi untuk menutup atau mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi kita diawali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu doa yang silakan. Selesai dan ada asal Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan.